Sandali lang, mabilis lang to. Bilisan mo. Sige na nga eh. Sabi ko'y di na tao katulad Huwag ko. kang mag-alala. Tuturuan kita. Nararamdaman dula ka na lang dala. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Ika. Ia bekerja sebagai SPG di sebuah toko dan tinggal di sebuah kos-kosan, di mana pemilik kos-kosan tersebut bernama Ibu Adeng dan mempunyai seorang anak laki-laki bernama Abner. Di kosan itu, Ika diperlakukan dengan sangat baik oleh Ibu Adeng, bahkan ia sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Setibanya di tempat kerja, Ika kemudian melakukan briefing bersama rekan-rekan kerjanya yang dipimpin oleh manajer yang bernama Galvez. Lalu di saat Ika sedang melayani seorang pelanggan, ia melihat seorang wanita yang sangat mencurigakan, di mana wanita itu membawa banyak pakaian ke kamar ganti, namun ketika keluar ruangan wanita itu berpura-pura sedang hamil. Kasi kayo sinusundan. Ika pun mencoba untuk menegur wanita yang ingin mencuri pakaian itu, namun wanita tersebut malah emosi dan memakinya. Suasana pun menjadi kacau dan tak berselang lama, datanglah Galvez yang mencoba menengahi keributan tersebut. Karena tidak terima dihina oleh wanita itu, Ika lantas menggeledahnya secara paksa, dan terbukti wanita itu telah mencuri beberapa lembar pakaian dan disembunyikan di balik perutnya. Sesudah kejadian itu, mereka pun kembali bekerja seperti biasa. Init naman dito sa... Di hari yang berbeda, Ika kembali mendapatkan seorang pelanggan yang menguji kesabarannya, di mana ia harus menghadapi pria tua yang suka mencolek-colek tubuhnya. Namun karena dinilai tidak ramah pada pelanggan, Ika kemudian ditegur oleh atasannya Galvez. Di kantornya, Galvez kembali mengingatkan Ika untuk selalu mengalah kepada pelanggan, dikarenakan pelanggan adalah raja. Kitang-kita niyo naman. Ika lantas mencoba untuk membela diri, namun tak digubris oleh atasannya itu. Melihat posisi Ika yang tersudut, Galvez selalu memanfaatkannya. Kesalahan Ika akan ia maafkan asal bawahannya itu bersedia untuk menyervis pentungannya. Dengan sangat terpaksa, Ika pun menuruti persyaratan dari Galvez itu. Beberapa saat kemudian, terlihat anak dari pemilik toko itu datang. Ia bernama Dev. Di sana pemuda itu langsung menemui ayahnya yang berencana akan menyerahkan seluruh kepemilikan toko itu padanya. Semua itu dikarenakan ayahnya Dev sedang sakit dan harus mendapat perawatan intensif. Seusai pertemuan itu, Dev kemudian memanggil Ika dan mengajaknya masuk ruang ganti. Tak disangka di ruangan kecil itu, Ika juga harus melayani hasrat dari bos barunya itu. Ketika pulang bekerja, Ika dijemput oleh pacarnya yang bernama Roman dan berprofesi sebagai seorang polisi. Ternyata pacarnya Ika ini sudah mempunyai istri. Ika terpaksa menjadi pacarnya Roman dikarenakan sejak kecil ia telah dirawat oleh pria itu. Selain itu, ayahnya Ika dipenjara dan hanya Roman saja yang tahu tempat tahanan ayahnya. Ditambah lagi, Ika juga mempunyai hutang yang cukup besar kepada Roman, maka dari itulah ia selalu nurut ketika sang polisi meminta jatah bermesraan kepadanya. Esok harinya, saat Ika baru saja pulang ke kosan, Ibu Adeng memperingatkannya agar jangan pulang pagi, dikarenakan ibu kosannya itu malu dengan omongan tetangga. Ditambah Ibu Adeng ini juga seorang guru, sehingga para tetangga beranggapan seharusnya ia bisa mengatur perilaku anak kosnya. Setelah berbicara dengan Ika, Ibu Adeng pun pergi mengajar, sedangkan Abner pergi sekolah. Namun di tengah perjalanan, Abner tiba-tiba mendapat kabar dari temannya jika guru mereka tidak datang.
Abner lalu memutuskan kembali ke rumah dan melihat Ika yang sedang tertidur. Tak berselang lama, Ika pun terbangun karena ada telepon dari Roman. Pria itu menyuruh Ika mengemasi barang-barangnya dan mengajaknya pergi dari tempat tersebut. Lalu saat Ika pergi ke kamar mandi, tak disangka ada Abner yang sedang senam 5 jari. Melihat hal itu, Ika pun tersenyum dan memaklumi apa yang dilakukan oleh Abner yang masih remaja. Akhirnya Abner mengaku kalau ia sangat tertarik pada Ika. Karena kasihan, Ika lantas mengajari pemuda itu untuk bermesraan. Tapi karena Ika saat itu sedang datang bulan, pelajaran mereka hanya sampai cium, raba, dan servis pentungan saja. Kegiatan mengasihkan itu akhirnya ditutup dengan kepulangan Ibu Adeng. Beberapa waktu kemudian, setelah mengemasi semua barang-barangnya, Ika pun berpamitan kepada Ibu Adeng. Ia akan pergi agar Ibu Adeng tidak lagi kepikiran dengan omongan para tetangga. Dengan berat hati, Ika meninggalkan Ibu Adeng yang sudah dianggap seperti ibunya sendiri. Singkat cerita, tibalah waktunya Ika untuk pulang bekerja. Roman datang mencari Ika dan menanyakannya kepada Galvez. Tanpa banyak basa-basi, Roman langsung menghajar Galvez dikarenakan ia tahu pria itu sering berbuat tidak baik kepada Ika. Di tengah-tengah huru-hara, terlihat ada seseorang yang menyelinap masuk lewat pintu belakang. Ternyata itu adalah Ika. Dengan sengaja, ia membakar panel listrik yang menyebabkan seluruh toko kebakaran. Kemudian gadis itu pergi ke ruang brankas untuk mengambil semua uang dan surat-surat penting yang ada di sana. Saat hendak pergi, ia histeris melihat rekan kerjanya dihabisi oleh Roman. Ternyata semua itu sudah mereka rencanakan. Melihat kesempatan itu, Ika lantas menaruh kartu identitas beserta dompetnya di sana agar orang-orang mengira jika dirinya lah yang menjadi korban. Lalu kita akan diajak flashback saat Ika pertama kali berkenalan dengan Roman. Roman mengajak Ika tinggal di rumahnya bersama dengan istrinya yang bernama Monica. Ika diperkenalkan Roman sebagai keponakannya dari desa. Monica, istri Roman, tidak menyukai Ika. Saat Roman tidak ada di rumah, Monica memperlakukan Ika secara kasar layaknya budak. Sementara itu, ketika Monica yang tidak ada di rumah, Roman selalu memaksa Ika untuk melayani hasratnya dan mengancam gadis itu merahasiakannya pada sang istri. Hingga pada suatu hari, Monica memergoki langsung suaminya dan Ika sedang mojok berduaan di kamar mandi. Wanita itu pun naik pitam dan langsung mengusir Ika dari rumahnya. Akhirnya, Roman mengungsikan Ika ke tempat para polisi, menyembunyikan saksi dan korban kejahatan yang nyawanya terancam. Di sana, Ika diperlakukan dengan sangat baik oleh para penjaga yang juga mengajarkannya ilmu bela diri. Dari situlah Ika memutuskan akan membalas dendam sekaligus membebaskan dirinya dari Roman lalu menemui ayahnya. Di tempat lain, terlihat Dev, anak pemilik toko, sedang bermain taruhan. Dan pada hari itu ia menang banyak hingga memutuskan untuk menyudahi permainannya. Namun di sisi lain, lawannya tidak terima dengan kemenangan Dev itu. Ketika Dev dalam perjalanan pulang, tiba-tiba ada orang yang ingin menghabisinya. Ika yang melihat peristiwa itu lantas mengajak Dev kabur dan menyelamatkannya. Inilah awal mula Dev dan Ika bisa saling mengenal. Di sana, Ika mengaku datang dari desa dan sedang mencari pekerjaan. Sebagai ucapan terima kasih, Dev lalu mempekerjakan Ika di toko miliknya. Selama 3 tahun, tidak seorang pun yang tahu bahwa Ika dan Dev saling mengenal. Dan selain itu, Ika dikirim sebagai mata-mata di toko tersebut untuk menjalankan misi khusus. Ia menjalin hubungan dengan Dev, bahkan bertahan dengan Roman pun merupakan bagian dari rencananya.
Perbuatan Ika yang ribut dengan pelanggan juga merupakan tindakan yang disengaja. Semua itu Ika lakukan agar ia dipanggil ke kantor bosnya agar tahu tempat berkas audit dan posisi berangkas yang disimpan. Rencana pembakaran toko merupakan rencana dari Dev agar bisa mendapatkan uang asuransi untuk menyelamatkan perusahaannya dari kebangkrutan. Setelah rencana mereka berjalan dengan lancar, mereka bersantai di suatu tempat dan merayakannya. Akan tetapi sesudah misi ini selesai, mereka harus berpisah dan tidak boleh bertemu lagi agar rencana mereka tidak diketahui oleh orang lain. Sebagai imbalan, Dev memberi Ika semua uang berangkas yang dicuri sebelumnya. Dan sebagai salam perpisahan, mereka pun bermesraan untuk terakhir kalinya. Kita pun kembali diajak flashback ke masa lalu di mana ibunya Ika berselingkuh dengan seorang pria. Dan pada malam harinya ketika ibu Ika sedang tidur, tiba-tiba pria selingkuhannya itu berniat memperkaos Ika. Beruntung ayahnya Ika datang menyelamatkannya dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Naasnya peristiwa itu merenggut nyawa ibunya Ika yang berusaha melerai. Dengan penuh amarah, Ika pun menghabisi selingkuhan ibunya itu. Tidak rela anaknya masuk penjara, ayahnya Ika lantas berpura-pura kalau dirinya lah yang bertanggung jawab atas kejadian naas itu. Ia pun ditangkap polisi dan polisi itu adalah Roman. Roman yang mengetahui kalau Ika tidak mempunyai keluarga lagi, lantas memanfaatkan situasi dengan membawanya pulang ke rumah. Kembali ke masa sekarang, Ika menelepon Roman dan memberitahu bahwa ia sedang menuju ke penjara ayahnya sesuai dengan petunjuk yang pria itu berikan. Selain itu, Ika juga sudah membayar lunas semua hutangnya kepada Roman dan mulai detik itu mereka sudah impas serta tidak ada hubungan sama sekali. Setibanya di lokasi, Ika langsung menanyakan keberadaan ayahnya. Namun sayang, sang ayah ternyata sudah lama meninggal akibat terkena penyakit di kala pandemi. Mendengar hal itu, Ika sangat sedih karena belum sempat bertemu dengan ayahnya. Ia juga marah pada Roman karena tidak jujur serta memanfaatkannya padahal ayahnya sudah lama tiada. Beberapa waktu kemudian, Ika bertemu dengan dua orang pria yang membawakannya sekantong jenazah. Dan ternyata itu adalah jenazahnya Roman. Ika sengaja menyewa orang lain untuk mengeksekusi Roman sebagai bentuk pembalasan yang ia terima selama ini. Dan setelah itu film ini pun selesai. Salamat, Matthew Bravo. Akala mo ba, hindi ko alam na ibang... Mamaya ka na umalis. Mamaya na. Upo ka mo. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Matt yang merupakan mahasiswa tingkat akhir. Kala itu Matt bangun kesiangan sehingga ia terburu-buru untuk berangkat kuliah. Di tengah keterburu-buruannya itu, Matt melihat sepasang suami istri bernama Drake dan Pinay yang baru saja pindahan ke kos-kosan itu dan diceritakan akan menjadi tetangga barunya nanti. Lalu scene pun berlanjut dengan memperlihatkan Matt yang telah tiba di kelasnya. Di sana seorang teman bernama Madi mengajak Matt untuk ikut kompetisi band di kampus mereka. Untuk mendapatkan inspirasi bermusik, sepulang kuliah Matt beserta teman-temannya mengunjungi sebuah bar yang sering menampilkan band-band keren. Di sana Matt sempat berkenalan dengan seorang wanita cantik bernama Helen. Meskipun Helen nampak menyukainya, Matt malah cuek-cuek saja.
Sepulangnya ke kosan, Mat dihubungi oleh ibunya yang tinggal di kampung dan diwanti-wanti supaya tidak keluyuran malam-malam. Ceritanya pada saat itu, pihak berwajib sedang gencar-gencarnya memberantas obat-obatan terlarang sehingga siapapun yang keluar di atas jam 10 malam akan ditangkap bahkan dieksekusi di tempat. Selesai bertelepon dengan ibunya, Mat mendengar ada suara orang ngobrol di luar kos-kosan. Ternyata itu adalah suara Drake yang sedang pamit berangkat kerja pada Pinay istrinya. Perlu diketahui jika Drake ini adalah seorang intel kepolisian yang sedang menyamar menjadi pengawal salah satu bandar obat-obatan terlarang. Penyamaran itu dilakukan untuk mencari informasi serta bukti yang kuat demi tertangkapnya bandar tersebut. Keesokan harinya terlihat Pinay pergi ke warung untuk memperkenalkan diri kepada tetangga sembari menanyakan toko elektronik terdekat. Katanya charger laptopnya sedang rusak. Mat yang kebetulan ada di sana lalu membantunya dengan meminjamkan charger laptopnya yang lagi nganggur. Setelah itu mereka pun berkenalan dan di sana terlihat Mat sangat menyukai Pinay. Suatu malam, ketika Mat baru pulang kuliah, ia tanpa sengaja melihat Pinay sedang melakukan live streaming di situs dewasa. Berhubung kos-kosan yang mereka tempati sudah tua dan banyak lubangnya, Mat pun diam-diam mengamatinya lewat sana. Bahkan ketika Drake dan Pinay bermesraan, Mat selalu menontonnya. Lambat laun, pemuda itu jadi terobsesi pada Pinay. Hingga suatu hari, Pinay sadar Mat sedang mengamatinya. Bukannya marah, wanita itu justru senang dan makin bersemangat. Semenjak kejadian itu, Mat dan Pinay pun jadi dekat. Pinay yang begitu perhatian selalu mewanti-wanti Mat agar tidak keluyuran setelah pulang kuliah, karena sudah banyak warga yang dieksekusi dengan dalih pemberantasan obat-obatan terlarang. Madalas may hirap talaga mga biktima, no? Suatu ketika, saat Mat sedang bersantai di bar, Helen tiba-tiba datang kepadanya dan memberikan nomor ponselnya. Setelah itu, mereka pun saling melempar senyum penuh arti. Sepulangnya dari bar, Mat yang menyadari Pinay sedang sendirian, langsung mendatanginya secara diam-diam. Mengetahui wanita itu sedang tidur, Mat lantas nekat melakukan perbuatan tidak senonoh kepadanya. Setelah Mat menuntaskan hasratnya, Pinay tiba-tiba bangun dari tidurnya yang ternyata dari tadi hanya sandiwara saja. Mat yang takut karena perbuatan tidak senonohnya telah ketahuan, lantas meminta maaf pada Pinay. Tanpa disangka, Pinay tidak keberatan dengan peristiwa tadi, bahkan ia bersedia melayani Mat kapanpun pemuda itu mau. Keesokan harinya, sepulangnya Mat dari latihan band, ia dikagetkan dengan keberadaan Helen di kamar kosnya, dan tanpa basa-basi, mereka pun langsung bermesraan di sana. Pinay yang tahu jika Mat baru dikunjungi seorang wanita lantas menggodanya. Sambil tersipu malu, Mat pun menjawab kalau itu hanya seorang teman. Ketika Mat sedang berada di kamarnya, ia ditelepon oleh Pinay yang ingin mengajaknya bermesraan. Karena tidak enak hati meninggalkan Helen di kosannya sendirian, Mat pun menolak ajakan dari Pinay. Agar tidak ada pihak yang kecewa, Mat lantas menawari Pinay untuk mengemut terongnya lewat lubang di antara kosan mereka. Meskipun ada sedikit insiden ketika mereka melakukan hal itu, untungnya Drake tidak sampai tahu istrinya telah berselingkuh di belakangnya.
Malam harinya, ketika Matt dan teman-temannya akan tampil di kompetisi band, tiba-tiba terjadi hal buruk di mana salah satu personil mereka diakhiri hidupnya karena dituduh mengonsumsi obat-obatan terlarang. Hal itu sontak membuat mereka semua terpukul dan batal mengikuti kompetisi tersebut. Di tempat yang berbeda, diceritakan penyamaran dari Drake ternyata sudah ketahuan dan kini nyawanya sedang terancam. Sementara itu di rumah, Pinay nampak cemas karena suaminya itu tidak kunjung pulang. Di saat seperti itu, ajakan Matt untuk bermesraan sudah pasti ditolak mentah-mentah oleh Pinay. Tidak terima ajakannya ditolak, Matt pun nekat mendatangi kamarnya Pinay dan memaksa wanita itu untuk melayaninya. Ketika dua peselingkuh itu sedang sibuk bermesraan, Drake ternyata berhasil menyelamatkan diri. Dengan kondisi luka parah, ia pulang ke rumah dan memanggil-manggil istrinya. Sayangnya yang dipanggil tidak kunjung merespon, sehingga Drake masuk ke dalam kamar dan menangkap basah istrinya sedang bersama Matt. Tanpa basa-basi, Drake yang saat itu dibutakan amarah langsung menembakkan senjatanya ke sembarang arah. Untungnya peristiwa itu tidak menimbulkan korban jiwa dan film ini pun selesai. Nakira siya. Mahal, baka pwede sa bahay lang natin pag-usapan to. Film dibuka dengan scene dilantiknya seorang pria tua bernama Danilo sebagai bupati di suatu daerah di Filipina. Para warga di daerah itu nampaknya sudah sangat percaya pada kekuasaan turun-temurun dari keluarga Danilo. Nah, di hari berbahagianya itu, Danilo memperkenalkan anak-anaknya, terutama si bungsu James yang diproyeksikan sebagai calon gubernur. Ngomong-ngomong, James ini memiliki pacar bernama Kim. Okay lang po. Ito kasi yung boyfriend mo. Sorry bro. Scene kemudian berpindah ke sebuah sungai di desa tersebut di mana wanita tua bernama Flor menemukan seorang gadis yang sedang tergeletak pingsan. Dengan bantuan dua pemuda, Flor membawa gadis cantik itu ke rumahnya. Sayangnya setelah gadis itu siuman, ia hanya bisa menggeleng atau menganggukkan kepala apabila ditanya. Satu-satunya kata yang keluar dari mulutnya hanyalah Hiraya. Sa ilog, wala kang malay. Hiraya. Melihat kondisi sang gadis seperti itu, Flor pun memutuskan untuk memberinya tumpangan. Dan akhirnya gadis cantik itu diberi nama Hiraya. Lambat laun keberadaan Hiraya ini diketahui oleh para warga. Mereka pun mulai menggunjingnya, bahkan sampai membawa-bawa mitos di desa tersebut, di mana setiap 3 tahun sekali ada peri wanita yang berasal dari sungai akan menculik para pemuda di desa itu. Berhubung kini dirinya hidup bersama Hiraya, Flor pun mengajarkan gadis itu untuk berbagi tugas mengurus rumah. Suatu pagi, Flor mengajak Hiraya berbelanja sayur di lapak seorang pria bernama Omar. Saat itu bukan hanya Omar yang terpesona akan kecantikan Hiraya, tapi juga James, anaknya Bupati Danilo, yang kebetulan sedang berada di sana. Di hari berikutnya, Flor mendatangi kantor Bupati Danilo untuk melaporkan keberadaan Hiraya di rumahnya. Berhubung Hiraya lupa ingatan, Danilo berencana akan membuat selebaran orang hilang. Sementara itu, Hiraya yang sedang sendirian di rumah malah dikerjai oleh Omar yang awalnya ingin mengantar sayur ke rumah itu. Dengan mudahnya, Omar mengajak Hiraya yang pelangap-longo untuk bermesraan.
Suatu malam, James kesulitan untuk menghubungi pacarnya. Ternyata saat itu Kim sedang berselingkuh dengan abangnya James sendiri yang bernama Romel. Sementara itu di tempat lain, Hiraya yang baru pulang dari mandi di sungai tiba-tiba didekati oleh tukang becak motor bernama Lester. Sama kejadiannya dengan Omar si tukang sayur kemarin, Hiraya dengan gampangnya diajak bermesraan oleh Lester. Suatu hari, para warga desa bergunjing tentang Omar si tukang sayur yang masuk rumah sakit karena bertengkar dengan istrinya. Belum selesai dengan rasa kagetnya, para warga kembali dibuat gempar dengan nasib Lester yang ditemukan terluka di pinggir sungai. Di hari yang lain, James yang kebingungan mencari alamat seseorang di desa itu, akhirnya numpang bertanya pada Flor. Setelah memperkenalkan Hiraya pada James, Flor pun mengantarkan pemuda itu ke alamat yang dituju. Problema yan, dito lang, malapit lang naman yan. Sementara itu, tukang becak motor lain bernama Pedring sedang merayu wanita kupu-kupu malam untuk melayaninya. Tapi nampaknya wanita bernama Andeng itu sedang tidak mood. Akhirnya Pedring pun mendekati Hiraya yang kebetulan lagi sendirian. Karena sebelumnya sudah punya pengalaman dengan pria, Hiraya pun tidak kaku lagi saat beraksi di atas ranjang bersama Pedring. Andeng yang tahu kalau Hiraya dengan mudahnya memberi servis pada Pedring, lantas memiliki sebuah ide cemerlang di kepalanya. Dengan memanfaatkan kepolosan Hiraya, Andeng menjual gadis itu ke beberapa pria di bar dan menyimpan uangnya untuk dirinya sendiri. Namun baru 1 hari menjalankan usahanya itu, Andeng sudah ketahuan oleh Flor. Flor lantas memperingatkannya untuk menjauhi Hiraya. Sayang ka na. Karena pacarnya susah dihubungi, James pun mulai mengalihkan perhatiannya pada si cantik Hiraya. Suatu hari ia mengajak gadis itu jalan-jalan dan mengobrol. Hingga di suatu perempatan jalan, mereka menyaksikan Pedring si tukang becak motor sedang bertengkar dengan istrinya yang lagi hamil. Perselisihan itu pun usai setelah istri Pedring mengeluarkan cairan merah dari sela kakinya. Nah, saat perjalanan ke rumah sakit, Pedring dan istrinya mengalami kecelakaan lalu lintas. Sementara itu, James dan Hiraya kembali melanjutkan kencan mereka. Di sebuah taman, Hiraya mengaku pernah bermesraan dengan para pria yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. James pun berusaha menghiburnya dengan berkata kalau mereka pantas mendapatkannya. Hiraya pun nampak bahagia bersama James yang baik. Tiba-tiba abangnya James yang bernama Romel muncul dan terpesona pada kecantikan Hiraya. Ia pun menyuruh James untuk mengajak Hiraya pergi ke pesta ayah mereka. Paano naman gagawin sa ni Raya yan? Sementara itu di depan rumahnya Flor, warga protes dengan keberadaan Hiraya. Mereka menuduh gadis itu sebagai sumber musibah. Nah, berhubung Hiraya sedang pergi ke pesta Danilo, warga pun bergegas ke sana. Sementara Hiraya sendiri ternyata sedang sibuk bermesraan dengan Romel. Saat James lengah, Romel mengajak gadis itu untuk melipir ke sebuah kamar. Akhirnya peristiwa itu memicu pertengkaran antara James dan Romel. Saat James ingin mengantar Hiraya pulang, ternyata warga telah menunggu di depan pintu. Akhirnya James dan Hiraya pun kabur untuk menghindari amukan massa. Di pinggir sungai mereka kembali mengobrol. Apa yang dilakukan Hiraya di belakangnya tidak lantas membuat James benci kepadanya. Pemuda itu bahkan melindunginya dari amukan warga. Hiraya lalu berpamitan pada James dan berjalan menuju ke tengah sungai. Tiba-tiba ia menghilang bak ditelan kabut malam. Hiraya! Hiraya! Sensya ka na, ako napapansin mo lutang. Nakakalimutan na natin. Malamalik.
Film ini akan berfokus pada dua karakter dari keluarga yang berbeda. Yang pertama adalah wanita bernama Esther yang sudah menikah selama 5 tahun dengan pria bernama Charles. Hari itu Esther protes pada suaminya yang tiba-tiba membatalkan rencana mereka untuk jalan-jalan. Dari cara mereka berkomunikasi, ada kerenggangan dalam hubungan Esther dan Charles ini. Nah, sekarang kita beralih ke karakter yang kedua, yaitu pria bernama Chris. Ia juga sudah menikah selama 6 tahun dengan wanita bernama Annie. Berbeda dengan pasangan suami istri sebelumnya, hubungan antara Chris dan Annie ini terlihat lebih harmonis. Meski begitu, saat itu Annie juga menolak untuk jalan-jalan bersama sang suami. Ternyata hari itu adalah tanggal 17 April, di mana karakter Esther dan Chris memiliki sebuah ikatan. Ya, tanggal 17 April adalah hari meninggalnya hewan peliharaan mereka yang bernama Poci. Jadi 7 tahun yang lalu, sebelum Esther dan Chris menikah dengan pasangannya masing-masing, mereka adalah sepasang kekasih. Meski sudah putus, setiap tahunnya Esther dan Chris rutin berkunjung ke makam Poci, namun mereka tidak pernah bertemu di sana. Sementara itu, pasangan mereka mungkin malas ke makamnya Poci, toh hewan tersebut bukan siapa-siapa mereka. Nah, tahun ini ceritanya agak berbeda. Ketika pasangan mereka kompak tidak ikut ke makam Poci, Esther dan Chris malah tidak sengaja bertemu di sana. Berhubung putusnya baik-baik, mereka pun saling melempar senyum dan lanjut mengobrol. Mulai dari membahas pasangan masing-masing hingga pekerjaan di mana Chris punya bisnis konstruksi dan Esther membuka usaha laundry. Ketika keduanya sudah diselimuti romansa masa lalu, Chris pun mengaku kalau ia merindukan Esther. Esther ternyata juga merasakan hal yang sama, dan akhirnya kesamaan tersebut membuat mereka nekat bermesraan di sebuah penginapan. Meski momen itu begitu dirindukannya, ujung-ujungnya Esther malah menyesal. Ia tidak ingin merusak hubungannya sendiri serta rumah tangga orang lain. Perbuatan mereka tadi membuat Esther dan Chris jadi merasa bersalah dengan pasangan masing-masing. Di hadapan sang istri, Chris selalu bersikap manis dan sering memberi hadiah. It's for you. Aga mo pa umuwi. Lagi ka pang may dalang suho. Napapansin na ako sa'yo. Siguro may kasalanan ka. Baliw na baliw sa'yo. Sementara itu, Esther juga mulai memperbaiki komunikasinya dengan Charles. Usaha itu ternyata tidak sia-sia, di mana Charles mulai terbuka dan mengaku sedang stres dengan pekerjaannya. Suasana romantis di antara mereka pun akhirnya berujung di atas ranjang. Meski sudah mendapatkan jatah dari suami, Esther ternyata belum puas. Charles tidak setangguh Chris. Esther pun mulai memuaskan dirinya sendiri dengan membayangkan sosok mantannya itu. Promotion yan, di ako siguradong. Suatu hari, rumah Esther dan Charles kedatangan tamu, yaitu Tere, adik kandung dari Charles. Saat itu Tere mengadu pada Charles kalau sedang marahan dengan suaminya. Meskipun ia dan Tere tidak akur, Esther terpaksa menginapkan adik iparnya itu di rumah karena bujukan Charles. Baru beberapa jam di rumah itu Tere sudah berulah. Perkataannya menyinggung Esther sehingga kakak iparnya itu marah kepadanya. Kemarahan Esther pun makin menjadi-jadi karena ketidakbecusan Charles menengahi mereka. Sama mo ako dito. Kung wala ka ng kailangan, matutulog na ako. Ba? Minyon ba mawawala sa'yo? Pinamaliit niya yung negosyong Sir! Maghiwalay na tayo. Scene pun beralih ke tanggal 17 April di tahun berikutnya. Lagi-lagi Esther tanpa sengaja bertemu dengan Chris di makamnya Poci.
Tanpa basa-basi, di hadapan Chris, Esther curhat tentang rumah tangganya yang diambang perpisahan. Meski sudah 5 tahun menikah, Charles tidak pernah memahaminya. Nah, sebagai pelipur lara, Esther dan Chris pun akhirnya kembali melakukan perbuatan tidak senonoh di sebuah penginapan. Sebelum pulang, Chris memberikan nomor ponselnya pada Esther. Pwede ko bang malaman kung ano yung... Beberapa bulan setelah peristiwa itu, kehidupan rumah tangga Chris dan Ani mendapat cobaan. Terjadi kecelakaan besar di proyeknya Chris, sehingga membuat pria itu harus bertanggung jawab. Ani yang tidak tahan terus diteror oleh keluarga korban proyek, akhirnya nekat meninggalkan Chris sendirian menanggung semuanya. Kini keinginan Chris untuk kembali pada Esther pun jadi semakin kuat. Pagod na ako sa sitwasyon natin. Sementara itu, Esther dan Charles yang ingin bercerai memutuskan untuk melakukan konseling terlebih dahulu. Mereka berusaha ngobrol baik-baik, tapi ujung-ujungnya marahan lagi. Di sini Charles terlihat ingin berubah, bahkan ketika ibunya Esther meninggal, ia selalu menemani Esther. Lambat laun hati Esther yang sempat condong ke Chris pun akhirnya kembali pada Charles. Apalagi sekarang hubungannya dengan Tere sang adik ipar mulai akur. Dala akong cake. Ako nag-bake nito. Namin ng kuya mo. May cake na. Salamat ah. Suatu hari, ketika Esther dan Charles merayakan ulang tahun pernikahan mereka, Esther tanpa sengaja melihat isi chat suaminya itu dengan seorang wanita. Wanita itu menanyakan kapan Charles akan memberitahu Esther kalau mereka akan segera punya anak. Ternyata Charles diam-diam berselingkuh dengan wanita itu. Tanpa menunggu Charles menyelesaikan penjelasannya, Esther pun langsung bergegas pergi begitu saja. Di tanggal 17 April di tahun berikutnya, dengan senyum sumringah, Esther menunggu kedatangan Chris di makamnya Poci. Ia merasa semesta mendukung dirinya dan Chris untuk kembali bersama. Tidak seberapa lama, Chris pun datang. Pria itu kini lebih santai karena permasalahannya di proyek sudah selesai. Apa yang dikatakan Chris kemudian sungguh bertolak belakang dengan yang diharapkan Esther. Gutom ako eh. Okay ka lang ba? Pria itu mengabarkan jika kini ia sudah punya pacar yang sedang hamil anaknya dan mereka akan segera menikah. Chris juga menambahkan kalau di tahun-tahun berikutnya ia tidak akan berkunjung ke makam Poci lagi. Ketika Chris bertanya bagaimana ia dan Charles, Esther yang kagok pun berbohong kalau hubungan mereka baik-baik saja. Setelah memberikan pelukan perpisahan untuk Esther, Chris pun pergi dan film ini selesai begitu saja. Film ini dibuka dengan suara percakapan antara pemandu berita dan narasumbernya di sebuah tayangan televisi. Pembahasan tentang krisis yang tercipta karena pandemi membuat mata Esther terpaku pada layar televisi di rumahnya itu. Tak seberapa lama, ia pun memanggil anak angkatnya yang bernama Alexa untuk turun ke lantai bawah dan membantunya bersih-bersih rumah. Hari itu rencananya teman-teman Esther akan datang dan menginap di sana selama beberapa hari. Bilisan mo na. Nakahiwa na yun isa sa... Okay, sige, ingat kayo ha. See you. Tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu, Leo yang baru saja pulang dari supermarket langsung menerobos masuk ke dalam kamar mandi. Alexa yang saat itu sedang buang air kecil sontak kaget dan buru-buru menaikkan celananya. Tanpa rasa bersalah, Leo langsung menyuruh sang anak angkat untuk mengangkut bahan makanan yang baru saja ia beli. Sebelum kembali pergi, Leo berpesan pada Alexa untuk memberitahu Esther kalau dirinya akan pulang nanti malam. Pakisabi sa nanay mo, gabi na ako uuwi.
Sementara itu di gudang, Esther sedang sibuk mencari papan permainan mahjong dibantu oleh seorang asisten rumah tangga bernama Ted. Tak berselang lama, rumah itu kedatangan Ason dan Willow, teman-teman Esther yang sebelumnya telah menjalani tes PCR dan dinyatakan negatif. Dilihat dari gelagat ketiga sahabat itu, nampaknya pandemi telah membuat mereka tak bersua cukup lama. Sembari menunggu kedatangan salah seorang teman lagi yang bernama Amparo, Esther mengajak Ason dan Willow untuk ngopi di dalam rumah. Dua tamu itu pun terperangah melihat kecantikan Alexa, anak angkat Esther yang dianggap layak jadi seorang artis. Menjelang senja, tibalah Amparo di rumah Esther bersama seorang sopirnya. Kehadiran wanita itu otomatis membuka permainan mahjong yang rencananya akan diadakan selama 3 hari berturut-turut. Ada rasa haru yang menyelusup ke dalam hati 4 sahabat itu, di mana mereka masih bisa survive dari pandemi dan kumpul-kumpul lagi seperti dulu. Sementara suasana sedang mengharu biru di meja mahjong, dapur keluarga Esther didatangi oleh sopir Amparo yang nampak sangat kelaparan. Tanpa pikir panjang, Alexa pun langsung mempersilahkan pemuda bernama Gaspar itu untuk menyantap hidangan di meja makan. Pwede na ba kumain? Oo naman, ikaw yung... Sige. Bersama Ted, sang asisten rumah tangga bertubuh tambun, Alexa menyiapkan semua menu makan malam untuk teman-teman ibunya. Ketiga tamu di rumah itu pun tak heran kalau makanan yang dibuat Alexa serba enak karena latar belakang pendidikan gadis itu yang merupakan siswi di sekolah jurusan tata boga. Sambil menyantap makan malam mereka, Esther dan teman-temannya berbincang seputar tren yang terjadi selama pandemi. Tanpa sepengetahuan kedua orang tua angkatnya, halaman belakang rumah telah dijadikan tempat ngudut favorit oleh Alexa. Gaspar yang kebetulan menyantap makan malamnya di sana terlihat senang karena mendapat teman ngobrol berparas cantik. Setelah saling mengenal nama satu sama lain, Gaspar pun tak sungkan untuk bertanya nama akun Instagram dari Alexa. Ano username mo? Alexa. Melihat Amparo berjalan menuju mobil, dengan sigap Gaspar langsung menyusul majikannya itu. Setelah berbincang singkat dengan sang suami via telepon, Amparo meminta Gaspar untuk memijatnya di dalam mobil. Ternyata hubungan dua orang itu lebih dari sekedar majikan dan sopir. Pijatan pada bahu Amparo seketika berubah menjadi pertautan bibir yang nampaknya sudah sering mereka lakukan. Setelah majikannya kembali bermain mahjong, Gaspar yang gabut mulai mengirim pesan pada Instagram Alexa. Pesan itu disambut ramah oleh yang punya akun dengan membalasnya dalam hitungan detik saja. Komunikasi yang terjalin baik di antara dua muda-mudi itu sudah bisa dipastikan karena adanya ketertarikan satu sama lain. Sesuai perkataannya pada Alexa beberapa jam yang lalu, malam itu Leo pulang ke rumah dan langsung menyapa teman-teman Esther. Kehadiran pria berjambang itu sontak merubah suasana yang awalnya riang jadi terasa dingin dan kaku. Setelah memastikan istrinya lagi asik bermain mahjong, Leo mengendap masuk ke dalam kamar sang anak angkat. Di sana ia menjamah tubuh Alexa tanpa mempedulikan tangis gadis cantik itu. Telepon dari debt collector di pagi hari membuat suasana hati Leo jadi berantakan. Emosi pria paruhbaya itu pun makin memuncak setelah menyaksikan Alexa sedang bercengkrama dengan Gaspar di pinggir kolam renang. Ketika Alexa sudah berada di dalam rumah, Leo langsung menceramahi anak angkatnya itu untuk tidak berdekatan dengan sopir Amparo. Driver, tigilan mo yung kalan. Mamamahay ko to. Kolam renang menjadi tempat favorit bagi penghuni rumah Esther dan para tamunya untuk menikmati sarapan pagi itu.
Orang-orang yang ada di sana seketika terperangah melihat Alexa mulai melepas pakaiannya dan menceburkan diri ke kolam renang. Tak terkecuali Leo, mereka semua kagum pada keindahan lekuk tubuh gadis remaja itu. Perilaku Alexa kala itu dianggap sebuah provokasi oleh Leo yang merasa punya hak penuh atas tubuh sang anak angkat. Dengan kondisi mabuk minuman, Leo kembali nyelonong masuk ke kamar Alexa dan memperlakukan gadis itu sesuka hatinya. Beruntung kondisi oleng ayah angkatnya bisa dimanfaatkan oleh Alexa untuk menghindar dari pelecehan yang entah sudah kali keberapa. Atas usulan teman-temannya, Esther memberanikan diri untuk bertanya tentang besaran utang yang dimiliki oleh Leo. Wanita itu khawatir sang suami telah menggadaikan atau bahkan menjual aset mereka tanpa sepengetahuannya. Meskipun sudah menggunakan tutur kata yang lembut untuk bertanya, tetap saja tak menghindarkan Esther dari amukan Leo. Gaano ba talaga kalaki utang mo? Leo, sagutin mo naman ako. Wala ko sinasangla o binibig. Explain mo naman. Malam itu, upaya Leo untuk mendapat pinjaman uang dari seorang teman berujung sebuah penolakan karena ia masih punya hutang yang belum dibayar. Sementara permainan mahjong di rumah Esther mengalami pergantian pemain di mana Gaspar menggantikan Amparo dan Esther digantikan oleh Alexa. Diselingi dengan candaan Willow pada Ason, mereka berempat tenggelam dengan keseruan bermain mahjong. Setelah beberapa kali putaran, Willow, Ason, Alexa, dan Gaspar sepakat untuk menyudahi permainan mahjong mereka malam itu. Entah kerasukan jin apa, Alexa dan Gaspar yang kebagian tugas bersih-bersih nekat bermesraan di atas meja mahjong. Keputusan mereka untuk pindah ke kamar Alexa sedikit terlambat karena sedari tadi Willow telah menyaksikan pergumulan itu lewat jendela kamarnya. Dua muda-mudi itu pun nyaris ketahuan oleh Leo kalau saja Gaspar tak cepat-cepat keluar dari kamar Alexa. Keesokan paginya, Leo memergoki Gaspar sedang menikmati secangkir kopi di dapur bersama Alexa sang anak angkat. Tanpa banyak basa-basi, pria berwajah sangar itu langsung mengusir Gaspar dari dapurnya. Percakapan Alexa dan Gaspar pun berlanjut di mobil Amparo, membahas niatan Alexa untuk melarikan diri dari rumah itu. Pero siya bubuhay sa amin ni Mama. Mereka lantas kaget melihat sosok Amparo dari kejauhan yang sedang berjalan menuju mobil. Dengan bersembunyi di dalam bagasi mobil, Alexa berhasil menghindar dari Amparo. Namun ia harus mendapati sebuah kenyataan pahit kalau Gaspar berselingkuh dengan majikannya sendiri. Setelah mengusir sekumpulan debt collector dari rumah, Leo dibujuk oleh sang istri untuk mau bermain mahjong bersama 3 temannya. Daripada suntuk, pria parubaya itu akhirnya menuruti perkataan Esther dan mulai duduk manis di depan meja permainan. Berawal dari sindiran Amparo tentang utang yang dimiliki oleh Leo, pertikaian antara dua orang itu pun tak bisa dibendung lagi. Dengan alasan ingin rehat sebentar, Leo dan Amparo ternyata punya niat yang sama, yaitu mengambil senjata mereka masing-masing. Setelah membeberkan perilaku tak senonoh Leo pada Alexa, Amparo langsung melayangkan tembakan yang mengenai kuping Leo. Pria itu lantas mengamuk dan membalas tembakan Amparo. Alhasil serangan Leo merenggut 2 nyawa sekaligus. Bukan hanya Amparo, tapi juga Gaspar yang kebetulan berada di sana. Betapa kagetnya Alexa setelah melihat Amparo dan Gaspar bergelimpangan di pekarangan rumah. Gadis itu sontak berlari menjauh dari kejaran Leo yang sedang menggenggam senjata. Namun sang ayah angkat berhasil menyusulnya dan mulai melayangkan pukulan pada Alexa.
Tiba-tiba, kepala Leo mendapat hantaman keras dari potongan batang pohon yang dilayangkan oleh Ted, si asisten rumah tangga. Pria bertubuh tambun itu tak rela kalau Alexa yang sudah dikenalnya sejak kecil terus mendapat perlakuan kasar dari Leo. Film ini pun berakhir dengan scene di mana Ted tak berhenti memukuli majikannya itu. Ano ba? Dun sa sofa kung gusto mo. Perkenalkan, gadis cantik ini bernama Kara. Ia adalah seorang mahasiswi yang malam itu sedang berkencan dengan pacarnya di sebuah hotel. Ketika pacarnya lagi mandi, Kara menerima telepon yang berdering dari ponsel pacarnya itu. Dari seberang telepon, terdengar suara wanita yang berkata jika ia sedang sendirian dan menunggu kedatangan pacarnya Kara di kosannya. Tanpa menghiraukan pacarnya yang nampak kebingungan, Kara pun langsung bergegas pergi dari kamar itu. Ma, please wag kang makisali ngayon, okay? Sementara itu di tempat lain, teman satu kosnya Kara yang bernama Ella juga mengalami malam yang buruk setelah dipecat dari pekerjaannya secara mendadak. Ia pun segera move on dan mencoba mencari pekerjaan lewat kenalannya di media sosial. Tak seberapa lama, masuklah Kara ke dalam kamarnya Ella dengan wajah yang sedih. Sambil menangis, gadis itu berkata kalau ia sudah diselingkuhi oleh sang pacar dan sekarang mereka putus. Ella pun memeluk Kara sambil menyabarkannya. Huwag kang papayag na niloloko ka at ginagawa kang basa. Keesokan paginya di kampus, Ella menemui temannya yang bernama Melody untuk meminta pekerjaan sampingan. Di sana Ella mengeluh jika saat itu ia sangat membutuhkan uang untuk membayar uang kuliah dan kosannya. Meskipun awalnya sempat ragu untuk merekomendasikan pekerjaan itu, Melody pun akhirnya luluh karena kasihan pada Ella. Ternyata pekerjaan yang dimaksud adalah menjadi streamer di situs para pria hidung belang dan mendapat saweran dari mereka. Kailangan ko ng trabaho. Excuse me. Sementara itu di area mading kampus, Kara mengetahui jika namanya tidak masuk dalam penerima beasiswa semester depan. Suasana hatinya pun makin bertambah runyam setelah melihat usaha mantan pacarnya yang bernama Migo untuk balikan dengannya. Setelah menolak pria itu mentah-mentah, Kara pun menemui staf akademik untuk mempertanyakan beasiswanya. Di sana staf tersebut menjelaskan jika nilai Kara masih di bawah batas penerima beasiswa di kampus itu. I suggest you apply next. Kini Kara pun jadi bingung bagaimana ia membayar semua kebutuhan hidupnya. Keluarga dan teman-temannya tidak ada yang bisa meminjami uang. Malah ibunya menyarankan supaya balikan saja dengan Migo yang terkenal sebagai anak orang kaya. Sudah pasti pemuda itu akan royal pada Kara. Malam harinya Kara kembali curhat pada Ella dan bilang tidak akan balikan dengan Migo. Mengetahui jika Ella telah memiliki pekerjaan sampingan, Kara pun jadi ingin ikutan tanpa tahu pekerjaan apa itu. Pwede pa ako dun? Keesokan paginya saat sedang sarapan, Ella menjelaskan pekerjaan sampingannya pada Kara. Dari dompetnya, Ella mengeluarkan beberapa lembar uang yang kemudian diserahkannya pada Kara. Ia bilang itu adalah uang tip dari para penonton live streamingnya. Jadi kemarin malam, tanpa sengaja Kara masuk ke dalam live streamingnya Ella dan para penonton suka padanya hingga memberikan banyak saweran. Ng live. Nagpaulan ng audience ng tip. Melihat banyaknya uang yang dihasilkan, Kara yang awalnya sempat ragu sekarang malah ikutan nyebur. Meskipun live streaming pertamanya Kara terlihat sangat kaku, keesokan paginya ia sudah ketawa-ketawa dengan Ella melihat saldo di rekeningnya. Migo yang melihat peristiwa itu lantas mengajak Kara untuk ngobrol. Di sebuah ruangan kosong milik jurusan teknik mesin, Migo berkata jika Ella adalah pengaruh buruk untuk Kara. Ia terkenal sebagai cewek nakal. Pero hindi
Ganun si Ella. Di ganun yung kaibigan. Di sisi lain, Kara tetap bersikeras berteman dengan Ella. Ia merasa Ella tidak seperti itu. Migo pun mulai mengalihkan pembicaraan ke hubungan mereka sambil melancarkan beberapa rayuannya. Kara lantas luluh dan akhirnya tergoda untuk bermesraan di tempat itu. Sepulangnya ke kosan, Kara langsung ikutan nimbrung melakukan live streaming bersama Ella. Setelah itu Kara pun bilang kalau dirinya dan Migo sudah balikan. Anehnya mendengar hal itu, Ella nampak kecewa. Suatu malam, Migo mengadakan pesta di rumahnya yang dihadiri oleh beberapa temannya, termasuk Kara, Ella, dan pemuda bernama Paul. Di atas sofa, Migo, Kara, Ella, dan juga Paul ngobrol sambil minum-minum. Merasa tidak nyaman melihat kemesraan Migo dan Kara, Ella lantas mengajak Paul mojok berduaan di kamar mandi. Meskipun nampak sibuk dengan Migo, ternyata Kara diam-diam terus memperhatikan Ella. Beberapa saat kemudian, Kara mabuk hingga harus dipapah ke tempat tidurnya Migo. Dengan kondisi setengah sadar, Kara membocorkan pekerjaan sampingannya pada Migo. Pria itu pun lantas mengamuk dan mengusir Kara serta Ella. Keesokan paginya, Kara nampak baik-baik saja setelah berseteru dengan Migo. Ia malah bersikap aneh pada Ella hingga mencium temannya itu. Ella sendiri nampaknya berusaha maklum dan berpikir positif kalau Kara sedang labil. Wala naman sa akin kung mawala si Migo eh. Peristiwa tadi membuat hubungan Kara dan Ella jadi canggung dan akhirnya saling menjaga jarak. Di kampus mereka hanya tatap-tatapan saja tanpa bertegur sapa. Suatu ketika Kara mengetahui jika Ella diteror oleh Migo. Ia pun langsung menegurnya dan menyatakan tidak akan pernah kembali lagi pada pria itu. Dinamay ka pa? Oh, gago. Tanpa sepengetahuan Kara, Ella sebenarnya sudah jatuh hati padanya. Hal itu dicurahkan langsung oleh Ella di depan penonton live streamingnya. Dan tanpa gadis itu sadari, Kara sudah ada di dalam kamarnya dan mendengarkan semua curhatannya. Bak gayung bersambut, Kara pun menerima cinta Ella. Ia pun menenangkannya kalau mereka berdua bisa mengatasi semua ini. Akhirnya film ini pun ditutup dengan scene di mana Kara dan Ella bermesraan di depan penonton live streaming mereka. Siyempre, Film dibuka dengan memperlihatkan sekumpulan tentara yang sedang latihan. Salah seorang di antara mereka bernama Michael. Michael ini mempunyai kekasih bernama Abby yang baru saja dilamarnya. Dengan perasaan senang dan bahagia, lamaran Michael itu pun diterima oleh Abby. Saking euforianya, mereka berdua sampai melakukan hubungan layaknya suami istri. Keesokan harinya, Michael mendapat kabar bahwa ayahnya mengalami serangan jantung dan sekarang ada di rumah sakit. Namun Michael nampak cuek karena hubungannya dengan sang ayah kurang baik setelah ibunya meninggal dunia. Setelah dinasihati oleh Abby, akhirnya Michael pun bersedia pergi ke rumah sakit. Ngomong-ngomong, ayahnya Michael ini bernama Roldan. Beberapa hari kemudian, setelah kondisi sang ayah membaik, Michael membawanya kembali ke rumah lama mereka. Michael dan Abby pun memutuskan untuk tinggal serumah bersama Roldan agar mereka bisa merawatnya bersama-sama. Suatu pagi, saat Michael sedang duduk santai sendirian, Roldan menghampirinya seraya mengucapkan maaf atas ketidakbecusannya sebagai seorang ayah. Sambil menangis sesenggukan, Michael pun memberi pelukan pada ayahnya itu.
Suasana di rumah itu pun jadi hangat seiring dengan membaiknya hubungan Michael dan Roldan. Suatu hari, Michael dan rekan-rekannya dibebankan sebuah misi oleh sang komandan untuk menangkap penjahat yang sangat berbahaya. Sang komandan pun berpesan sebelum berangkat mereka harus berpamitan dulu dengan keluarga masing-masing. Saat berada di rumah, Michael memberitahukan misinya kepada Abby dan Roldan. Mendengar hal itu, keduanya pun jadi bersedih. Selama ia bertugas, Michael meminta Abby tetap tinggal di rumah itu untuk mengurus ayahnya. Menjelang tidur, Abby tiba-tiba mengembalikan cincin lamaran miliknya kepada Michael. Wanita cantik itu berkata kalau Michael harus mengembalikan cincin tersebut setelah misinya berhasil, lalu mereka akan menikah. Keesokan harinya, Michael pun pergi menjalankan misinya, sedangkan Abby tetap berada di rumah bersama Roldan, ayahnya Michael. Suatu hari, datanglah seorang wanita yang bernama Teris yang merupakan rekan bisnisnya Roldan. Teris beralasan kedatangannya adalah untuk meminta tanda tangan dari pria paruh baya itu. Padahal sebenarnya ia hanya ingin bermesraan dengan Roldan. Di sisi lain, perlu diketahui kalau Abby, tunangannya Michael, adalah seorang perawat di sebuah panti jompo. Suatu hari, Abby menyadari ada seorang rekan kerja pria yang naksir padanya. Dengan lemah lembut, Abby menjelaskan pada pria itu jika ia sudah bertunangan dan tidak tertarik untuk menjalin hubungan dengan pria lain. Scene kemudian berpindah pada Michael yang sedang berjuang melawan komplotan penjahat. Sayangnya dalam insiden itu, Michael terkena terjangan peluru dan langsung kehilangan kesadarannya. Kabar meninggalnya Michael pun sampai ke telinga Abby dan Roldan yang segera mengadakan pemakaman untuk pria itu. Keduanya terlihat sangat terpukul atas apa yang menimpa Michael. Di tengah kesedihannya, Abby pun memutuskan untuk pergi dari rumah itu karena merasa sudah tidak ada yang ditunggunya lagi. Namun Roldan segera mencegahnya dengan perkataan almarhum Michael akan bahagia jika Abby tetap di sana. Akhirnya Abby pun mengurungkan niatnya dan menjalani hari-hari selanjutnya di rumah itu dengan penuh isak tangis. Seiring berjalannya waktu, Abby dan Roldan yang sama-sama kehilangan kini saling menguatkan. Bahkan hubungan mereka malah kebablasan dengan melakukan hubungan layaknya suami istri. Suatu hari, Abby mendapat kabar mengejutkan bahwa Michael ternyata masih hidup dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Mengetahui fakta tersebut, Abby dan Roldan seperti menerima kabar baik sekaligus kabar buruk. Setelah kondisi Michael agak baikan, mereka pun membawanya pulang ke rumah. Meskipun selamat dari insiden itu, Michael ternyata mengalami trauma. Sampai-sampai ketika bermesraan dengan Abby, Michael hampir saja menghabisi tunangannya itu. Di sisi lain, Teris yang jengkel pada perubahan sikap Roldan padanya, lantas berusaha mempengaruhi mental Michael. Ia bilang kalau Abby telah berselingkuh dengan pria lain. Provokasi itu membuat emosi Michael jadi tidak terkendali sampai-sampai ia mengambil senjatanya untuk mengancam rekan kerja Abby di panti jompo. Ketika ada waktu untuk ngobrol berdua dengan Roldan, Abby menyatakan perasaannya kalau ia lebih mencintai Roldan dibanding Michael. Setelah lama tidak bermesraan sejak kembalinya Michael, sore itu keduanya pun kembali melakukannya. Beruntung perbuatan mereka tidak tertangkap basah oleh Michael yang tak lama setelah itu pulang ke rumah. Malam harinya, saat mereka makan bersama, Michael tiba-tiba menodongkan senjata pada Abby dan Roldan. Ternyata tadi sore, Michael melihat perbuatan tidak senonoh dua orang itu.
Saking sakit hatinya, Michael sampai ingin menghilangkan nyawanya sendiri. Scene kemudian maju ke depan, di mana ketiga orang itu sudah hidup sendiri-sendiri. Suatu hari, Roldan mendatangi rumah kos Michael dan memberikan surat dari Abby. Dengan berurai air mata, Michael membaca surat tersebut yang berisi permintaan maaf serta sedikit nasihat. Akhirnya film ini pun ditutup dengan scene di mana Michael mengunjungi Roldan yang kembali dirawat di rumah sakit. Perkenalkan, gadis cantik ini bernama Maira. Meskipun masih duduk di bangku SMA, Maira ini sering melakukan hubungan layaknya suami istri bersama pacarnya yang bernama Romel. Contohnya seperti hari ini, di mana mereka nekat bermesraan di rumah Romel yang sedang tidak ada orang. Selesai melakukan perbuatan itu, Maira terlihat kecewa. Ternyata Romel hanya mau enaknya sendiri tanpa memperdulikan kepuasan Maira. Gadis itu pun langsung bergegas pergi dari sana. Sesampainya di depan rumahnya sendiri, Maira berpapasan dengan dua pemuda yang merupakan tetangganya. Nah, salah satu dari pemuda itu bernama Bobet, dan ia sudah lama naksir dengan Maira tapi selalu dicueki. Perlu diketahui, sejak kecil Maira ini sudah ditelantarkan oleh orang tuanya dan akhirnya diasuh oleh bibinya yang sakit-sakitan hingga sekarang. Bibi bernama Rosita itu sulit berjalan hingga akhirnya hanya bisa rebahan saja di atas ranjang. Ano nga ang basa mo? Amat, Shirley. Mungkin karena kondisinya yang seperti itu, Rosita jadi sering marah-marah terutama pada Maira. Hari itu Maira kembali diomeli karena telat pulang ke rumah. Rosita menyindir kalau Maira sangat mirip dengan ibunya yang suka kelayapan hingga akhirnya hamil di luar nikah. Selain Maira, Rosita juga sering mengomeli pengasuhnya. Saking tidak tahannya dengan kecerewetan Rosita, pengasuh tersebut sampai berhenti bekerja tanpa pemberitahuan. Hal itu tentu membuat Maira jadi kelimpungan. Tidak hanya repot mengurusi Rosita, ia juga harus menghadapi omelan sang bibi yang setajam silet. Suatu hari Maira menemui Romel dan berkeluh kesah pada pacarnya itu. Seandainya Rosita tidak membiayai sekolahnya, ia pasti sudah keluar dari rumah itu. Sekarang sekolahnya tinggal 2 semester dan setelah itu ia akan bekerja di luar negeri meninggalkan sang bibi. Maira merasa dirinya hanya dimanfaatkan saja oleh Rosita. Alam ko ng kwentong yan. Sundong tao, dala ng sama ng kanyang ugali. Nah, untuk menghilangkan stresnya, Maira perlu hiburan. Dan hiburan tersebut bisa ia dapatkan dengan cara bermesraan bersama Romel. Tidak tanggung-tanggung, mereka nekat melakukan hal itu di rumah bibi Rosita. Tentu saja saat wanita itu sedang tidur. Lagi-lagi setelah bermesraan, Maira merasa kecewa karena Romel keluar duluan. Ia pun mulai menyaksikan ketulusan cinta dari pacarnya itu. Suatu hari, keraguan Maira pada Romel akhirnya terjawab. Pada saat bibi Rosita mengancam akan berhenti membiayai sekolahnya serta mengusirnya dari rumah, Maira pun meminta bantuan pada pacarnya itu. Ia ingin tinggal bersama Romel. Mendengar hal itu, Romel sontak kelabakan karena ia masih tinggal dengan orang tuanya. Mana mungkin mereka mau menerima Maira. Setelah mengucapkan kata maaf, Romel pun beringsut pergi meninggalkan Maira begitu saja. Sorry talaga.
Dengan berurai air mata, Maira terpaksa kembali ke rumah dan mulai memikirkan sebuah jalan keluar. Ketika Bibi Rosita sedang kesakitan dan harus minum obat, Maira malah cuek-cuek saja, bahkan mengunci kamar wanita itu dari luar. Pusing mendengar jeritan Rosita yang akan menemui ajalnya, Maira pun mengundang Bobet untuk masuk ke dalam rumah. Tanpa membuang waktu, mereka pun bermesraan dengan diiringi suara Rosita yang memanggil-manggil nama Maira. Bobet sebenarnya sempat bertanya tentang suara itu. Namun karena Maira nampak cuek-cuek saja, ia pun jadi ikut-ikutan. Hingga akhirnya Maira pun mendapatkan kepuasan dari Bobet dan suara sang bibi sudah tidak terdengar lagi. Setelah Bobet pamit pulang, Maira pun memeriksa kamar Rosita. Di sana Maira tersenyum puas setelah melihat tubuh Rosita yang terbujur kaku. Kini ia bisa hidup bebas di rumah itu tanpa harus mendengarkan omelan bibinya lagi. Dan film ini pun selesai.